Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sylvester Gilbert Satria, NIM 25686906871, LPTK Universitas Borneo Tarakan, asal sekolah SD 02 Benua Martinus. Dan ini KTP saya. Sekian perkenalan diri dari saya ucapkan terima kasih. Gimana? Sehat semua? Sehat. Puji Tuhan kalau sehat. Ini sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa yang ingin memimpin doa? Oke, silakan Aldi. Teman-teman, marilah berdoa. Salam Maria dengan rahmat Tuhan kita-Mu, pujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Oke, terima kasih Aldi. Ini ada yang tidak hadir? Ya, bentar ya, saya disiapkan dulu. Oke, sudah. Baik, sama-sama menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Silakan berdiri. Kenapa kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Yaitu supaya membangkitkan semangat kalian dalam belajar, dalam membela negara bangsa Indonesia. Kesediaan kalian untuk fokus dalam pembelajaran. Sebelum itu kita melakukan SBY terlebih dahulu. Ada yang bisa ada yang tahu tepuk fokus? Sudah tahu semua? Oke, silakan pimpin Ibel. Tepuk fokus. Kamu tahu tidak? Nah, silakan. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Oke, terima kasih kita semua. Tepuk tangan dulu. Baik, minggu lalu kita sudah belajar tentang Pancasila. Saya mau tanya lagi, atau ada yang masih ingat berapa sila yang ada di Pancasila? 5. Apa yang pertama? Sila pertama? Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, itu merupakan materi kita minggu lalu. Jadi untuk minggu ini atau hari ini, materi yang kita akan bahas yaitu tentang nilai pengamalan atau penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum itu saya mau tanya, kita ini berasal dari tempat yang sama tidak? Sama. Benar. Atau suku yang sama? Tidak. Budaya yang sama? Tidak. Oleh sebab itu, kenapa kita mempelajari penerapan nilai Pancasila pada hari ini? Ada alasannya? Kenapa? supaya kita saling apa?
dan materi. ya, supaya kita saling menghargai dan menghormati antar sesama. Selanjutnya, ada yang tahu mengapa kita perlu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu kenapa? Dari Aldi, alasannya kenapa? Supaya kesatuan yang ada terus Oke, kesatuan supaya tidak terus meningkat. Bagus jawaban dia. Seperti yang tadi, supaya keharmonisan dan saling tetap menghargai satu sama lain. Itu maka perlu kita mengamalkannya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu atau kalian mampu dan mampu menyajikan dan memberi contoh nilai-nilai dari setiap Pancasila dengan setiap sila Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin menayangkan video terlebih dahulu ya. Silakan perhatikan dengan seksama. Siapa tahu nanti saya melakukan pertanyaan terhadap kalian. Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan. Nah, karena kita membahas tentang pengamalan sila Pancasila, kita harus tahu dulu apa sih pengamalan sila Pancasila itu. Kita mulai dari sila yang pertama, berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan lambang bintang. Nah, pada sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Nah, berikut beberapa contoh pengamalan sila pertama. Bersyukur kepada Tuhan, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain, berdoa sebelum dan sesudah makan, menghormati agama orang lain. Nah, itulah beberapa contoh pengamalan sila pertama, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Selanjutnya, sila kedua. Bunyi silanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dilambangkan dengan gambar lantai. Nah, di sila kedua kita diajak untuk bersikap saling mencintai sesama manusia. Berikut beberapa contoh pengamalan sila kedua. Membantu korban bencana alam, membantu adik belajar, tidak berbuat kasar kepada orang lain, menolong teman yang kesulitan, dan bersikap sopan pada orang tua. Itulah beberapa contoh pengamalan sila kedua. Tentunya masih banyak contoh lainnya. Selanjutnya, sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, di sila ketiga kita diajak untuk cinta terhadap bangsa Indonesia atau cinta tanah air. Contoh pengamalan sila ketiga: mengikuti upacara bendera dengan tertib, mencintai dan bangga menggunakan barang atau produk buatan Indonesia, bermain dengan teman
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, sila keempat kita diajak untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah. Beberapa contoh pengamalan sila keempat: menyampaikan pendapat, berdiskusi atau kerja kelompok, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, saling menghargai pendapat, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Itulah beberapa contoh pengamalan sila keempat. Selanjutnya, sila kelima. Ini silanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Pada sila kelima, kita diajak untuk bersikap adil terhadap sesama. Nah, beberapa contoh pengamalan sila kelima: tidak berbuat curang kepada orang lain, menghargai hasil karya orang lain, tidak boros dan suka menabung, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, dan bergotong royong ketika membersihkan kelas. Nah, itulah beberapa contoh untuk pengamalan sila kelima. Oke, sekian video tentang pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan. Kita masuk ke materi. Kita masuk ke materinya, yaitu nilai-nilai Pancasila dan nama undang-undang Pancasila dan mengapa Pancasila itu penting. Pancasila itu sebagai apa? Ya, lambang negara atau dasar negara. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi Republik Indonesia. Lebih dari sekedar 5 prinsip, Pancasila itu adalah jiwa bangsa yang memandu setiap langkah menuju masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Baik, mari kita sama-sama menelaah lebih dalam nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Silakan buka di halaman 3 ya. Menerapkan nilai-nilai dalam Pancasila. Sudah? Sudah. Tadi dan kamar. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang bersimbolkan bintang. Maknanya yaitu keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan menghormati keberagaman agama dan kepercayaan. Saya mau tanya, agama di Indonesia ada berapa? Apa itu? Islam, Kristen, Buddha, Contoh penerapan dari sila pertama yaitu saling menghormati kebebasan beribadah. Yang kedua itu tidak merusak tempat ibadah dan memelihara kerukunan antar umat. Dan yang ketiga, contoh penerapan yang ketiga yaitu toleransi dan kerjasama lintas iman dan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya apa tadi? Rantai. Maknanya yaitu mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia, serta menghargai harkat dan martabat manusia secara adil dan beradab. Contoh penerapan dari sila kedua ini yaitu
membantu sesama tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Lalu contoh penerapan yang kedua, menolak segala bentuk diskriminasi dan perlakuan tidak adil. Dan yang ketiga, menjaga sopan santun dan etika dalam berinteraksi sosial serta menentang bullying. Tahu bullying? Tahu. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Simbolnya apa? Pohon beri. Nah, itu semangat tadi, harus semangat. Masih pagi. Maknanya yaitu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman suku, agama, ras maupun budaya. Menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Contoh penerapan dari sila ketiga ini yaitu hidup rukun dan bekerja sama antar negara. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia dengan melestarikan budaya dan tradisi. Dan yang ketiga, rela berkorban demi kepentingan bersama dan keutuhan negara. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya apa? Ya, banteng. Maknanya mengedepankan prinsip demokrasi dan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Contoh penerapan dari sila keempat ini yaitu menghormati perbedaan pendapat dan menerima hasil musyawarah. Dan selanjutnya ikut serta dalam pemilihan umum sebagai wujud partisipasi demokrasi. Contoh demokrasi pemilu. Ya, pemilu atau pemilihan kepala desa. Gitu ya, contoh demokrasinya. Selanjutnya, contoh penerapan yang ketiga itu menyelesaikan masalah atau konflik secara musyawarah dan kekeluargaan. Terus kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya apa? Pajak. Maknanya berarti mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang status sosial maupun status ekonomi. Benar. Contoh penerapan dari sila kelima yaitu berbuat adil pada sesama dan tidak merugikan orang lain. Selanjutnya, gotong royong dalam membangun lingkungan dan membantu masyarakat. Dan contoh penerapan yang terakhir dari sila kelima yaitu menghormati hak-hak orang lain dan menolak tindakan eksploitasi. Saya akan membagikan beberapa kelompok. Ya, saya harus pakai kelompok. Nah, ini kelompok satu apa dua? Satu. Ini kelompok Dua. Silakan diambil dulu. Sebentar ya. Di situ sudah ada perintahnya. Ini kelompok satu. Silakan baca-baca dulu nanti. Untuk kelompok mana kelompok satu ini kan? Oke, silakan perhatikan di situ ada petunjuknya. Amati gambar perilaku yang diberikan, itu perilakunya. Lalu tempelkan atau masukkan gambar ke dalam kolom. Ini ya, sekalian tempel di sini. Terus tentukan apakah perilaku tersebut sesuai dan tidak sesuai. Tadi kan kita semua sama-sama belajar gimana perilaku itu penerapannya, ya, penerapan sila-silanya juga. Ada berapa kartu di situ? Ada gambar? Nah, silakan nanti tempel di sini. Lalu, misalnya
kalian dapat salah satu gambar, misalnya dia menuju ke sila pertama, tulis sila 1. Terus sesuai dengan perintah itu penerapan sila 1. Kalau tidak sesuai, kalian tulis tidak sesuai. Catatannya apa? Ya. Untuk yang kelompok 2, silakan perhatikan petunjuknya. Katanya ambil masing-masing satu kartu dari kategori tokoh, tempat, tindakan, dan nilai Pancasila. Berarti dimulai dari tokoh dulu. Di sini kan udah ada namanya. Ada tokoh, terus tokoh, tempat, tindakan, dan sila Pancasila. Nah, kalau sudah, nanti kalian susun. Kalau disusun tuh silakan buat cerita singkatnya. Kalau sudah buat cerita singkat, dia termasuk ke sila berapa? Sila 1, sila 2, sila 3, atau sila 4, dan sila 5 ya. Paham? Oke, silakan. Saya kasih waktu 15 menit. Ayo kerja semua. Ya. Harus dari tempat, tokohnya dulu, terus tempat, tindakan, dan nilai Pancasila kan ada nih. Kita dengarkan presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan kelompok 1. Satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, gambar sila Pancasila. Sila ke-5 sesuai. Silakan duduk. Kita dengarkan kelompok 2 sekarang. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, patuh dipenuhi orang tua. Cerita singkat, setiap hari saya berdoa bersama orang tua di rumah sebelum makan. Sila Pancasila terkait sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 2, kartu yang diperoleh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, setelah saya memperhatikan hasil diskusi kalian baik itu kelompok 1 maupun kelompok 2, itu semuanya benar. Tepuk tangan dulu. Berarti kalian sudah paham bagaimana mengamalkan atau menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya saya akan membagikan LKPD sebagai pengamatan kalian sendiri. Benar atau tidak pahamnya kalian dalam materi kita ini? Sudah semua? Sudah, silakan langsung kerjakan ya. Kalau sudah langsung bukan. Oke, bukan. Baik, saya sudah memeriksa hasil dari LKPD kalian. Itu semuanya bagus jawabannya, sudah benar semua. Berarti kalian sudah paham tentang apa nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Baik, saya mau tanya kalian, pelajaran apa yang kalian dapat hari ini? Tentang apa? Nilai-nilai Pancasila. Ya, penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terus, apa yang paling berkesan menurut kalian dalam pembelajaran hari ini? Ya, Rizka. Mengenal nilai-nilai Pancasila. Ya, mengenal nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari supaya kita dapat hidup rukun, tentram, makmur, harmonis dan apa lagi?
saling menghargai. Oke. Kamu tanya lagi, bagaimana cara kamu menerapkan nilai-nilai sila Pancasila di rumah? Ada yang tahu? Kita kasih contoh. Membantu orang tua. Terus apalagi? Nilai sila pertama apa? Berdoa sebelum makan, sebelum tidur. Itu merupakan salah satu nilai yang sering kalian lakukan ketika di rumah. Kalau di sekolah apa? Kalau di sekolah Berdoa sebelum belajar. berdoa sebelum belajar. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang bagaimana atau apa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, penerapannya bagaimana, penerapan di sekolah, di masyarakat maupun di rumah. Baik, sebelum itu ada yang bertanya? Tidak. Ada yang bertanya? Tidak. Yang benar tidak ada? Atau saya bertanya? Atau kalian paham dengan materi kita hari ini? Paham. Benaran? Rika paham? Kayaknya ini harus ditanya satu-satu. Ibe, paham? Paham. Aldi? Paham. Bagus, paham. Rizka? Paham. Dian, tahu paham? Ariati? Terus Gerardi? Dekla, paham tidak? Sekali lagi, apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Ya, tentang menerapkan nilai-nilai atau pengamalan sila Pancasila di kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum atau memang tidak ada bertanya, saya minta untuk mimpin doa dulu. Kemas-kemas itu kemas-kemas terlebih dahulu. Kemas saja ya sebentar. Oh iya. Mana itu? Ya, jangan pakai rokok. Nah, kita satu orang juga. Silakan. Jangan masuk dulu. Nah, posisi berdoa dulu. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Siap.